sesama. Perhatikan, kalau kita mengasihi sesama, saya percaya berkat akan mengalir dalam hidup kita. Saya akan jelaskan lebih depan. Tapi realita kehidupan manusia, firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Timbul pertanyaan, tetapi siapakah sesamaku manusia? Ini menjadi persoalan. Pengalaman membuktikan. Di hadapan kita adalah dia murni anak Tuhan. Tapi di luar kita, dia menjadi pengkhianat. Dia tidak terbuka pengkhianat secara diam-diam. Oh, di hadapan ini hari Minggu ini semua orang datang gereja ini semua bilang suci. Soalnya ada yang berpikiran yang negatif, semua suci, kudus. Tapi coba keluar dari dalam gereja. Yang maksud saya omong di sini tidak di lain tempat itu banyak. Makanya kita berkata mereka seperti tembok yang berlabur putih. Di dalam hati mereka itu ada batu, kapur, pasir, semen yang ada di sana. Yang ketiga, ibadah yang benar mendatangkan berkat adalah kita tidak membanding-bandingkan antara kita dengan orang lain. Jangan membandingkan itu rantai di leher saudara yang besar dengan rantai yang kecil di leher orang yang kecil. Jangan membandingkan sepatu dia dengan baju saudara. Jangan membandingkan pekerjaan saudara dengan pekerjaan si dia. Jangan membandingkan usaha bisnis perdagangan saudara dengan dia. Karena Allah telah menetapkan sepatu nomor sepatu untuk kaki saudara. Tuhan sudah tetapkan saya punya kaki ukuran sepatu 42. Jemaat dengar, 42. Yang saya mau ngomong itu orang. Sebab kalau saudara pakai perbandingan ini, saudara tidak akan bisa datang ke gereja. Karena datang ke gereja ini saudara kecewa. Karena di gereja orang-orang necis, orang-orang setel, orang-orang yang hebat. Nah saudara ketinggalan di rumah. Nah, karena jangan membanding-banding. Sama-sama, jangan membandingkan. Supaya apa? Saudara datang ke gereja, saudara sejahtera, saudara tidak minder dengan kawan di sebelah. Karena dia pakai gelang yang besar, sama saya biasa pakai gelang yang satu rantai, yang 30 gram yang besar. Saudara lihat itu, terus saudara deka-deka. Karena pikir tangan kan saudara ada. Tapi supaya saudara bisa membandingkan kerja keras. Bila perlu cabut buang gigi, semua pasang gigi mas. Di mana-mana gigi saya terus. Soalnya tertawa pun begini. Kenapa? Karena saya setuju orang gigi mas kan kerja keras. Dan kalau kerja morat-marit mah jangan. Saya pakai hanya gigi satu, saya cabut kalau pakai gigi mas. Yang lain orang bilang itu besi apa nama itu. Caranya supaya kita dapat melakukan ibadah yang benar kepada Tuhan. Hal yang pertama, untuk melakukan ibadah yang benar di mata Tuhan, catat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Roma pasal 12 ayat yang pertama.
Ini ibadah yang benar yang akan mendatangkan berkat, yaitu datang mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Yang pertama kita karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang ibadah yang baik. Jadi datang ibadah sungguh-sungguh dari rumah memang Tuhan. Hari ini saya sudah persiapkan diri saya untuk mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada tubuh, roh, dan jiwa, dan juga dalam kekudusan. Datang ibadah. Bukan datang ibadah hanya sekedar ibadah. Lalu orang lain dapat berkat, kita tidak dapat berkat. Ada rahasianya. Untuk mendapatkan berkat Allah, kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan yang kudus. Supaya berkenan kepada Allah merupakan ibadah yang benar atau ibadah yang sejati. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat melakukan ibadah yang benar kepada Tuhan. Ibadah yang benar kepada Tuhan adalah yang kedua, Yesus Kristus sebagai pusat atau sentral penyembahan kita. Yohanes pasal yang keempat ayat 23. Jadi kalau datang ibadah itu Yesus itu adalah pusat ibadah kita. Katakan amin. Dia sentral ibadah kita. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Jadi kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita sudah menasarkan diri ini untuk Tuhan, maka tidak usah menyembah yang lain lagi. Tak usah lagi percaya orang pintar, orang dukun, tuyul, jin, dan lain sebagainya. Karena kita sudah nasarkan kita punya hidup kepada Tuhan. Jadi kita harus menyembah hanya kepada Dia. Jangan menyembah gunung, jangan menyembah batu, jangan menyembah kayu, jangan menyembah segala macam yang ada. Hanya kita harus menyembah kepada Allah, karena itu adalah penyembahan yang benar. Tapi bisa juga terjadi kalau orang menyembah Tuhan, doa tidak dijawab, dia cari jalan lain ke sana. Dia pasti cari jalan lain. Jalan lain kalau dia nggak di sana, itu orang berdoa api-api, tunggu di sana. Iblis bisa kasih turun api dari langit. Iblis juga bisa membangkitkan orang mati. Karena itu kita kalau sudah nasarkan hidup kita kepada Tuhan, sekali Yesus tetap jangan roba-roba lagi. Karena Dia telah memanggil kita. Dengan cara apa kita percaya kepada Yesus? Dengan cara kita percaya kepada Dia bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bukti adalah untuk pengampunan dosa bagi manusia. Yang kedua, dengan kematian Yesus di kayu salib,
Dengan kematiannya Yesus di kayu salib, kebangkitannya itu justru membuktikan ia telah selesai mengerjakan keselamatan bagimu dan bagiku. Dan dengan dia naik ke surga, saudara, di sana dia menyiapkan tempat bagimu dan bagiku, supaya kalau kita ke sana, orang Kupang bilang potong sonde kasasar. Sekarang di dunia ini potong kasasar. Soalnya ada tempat tinggal, soalnya tahu mau jalan menuju di mana, susah di dunia ini. Tapi Tuhan tahu bahwa satu waktu kita akan pulang kembali ke tanah asal kita. Di sana Tuhan tahu kita ke sana, karena itu Dia bangkit, Dia naik ke surga, Dia menyiapkan tempat bagimu yang terbagus. Jadi katakan saja, lu tinggal di dunia ini, rumah saudara dan saya amburadul, dengar, Tuhan sudah siapkan rumah yang baru di sana. Yahya pasal 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat Nah, pilih saya. Kau tipe 36 kok pilih yang mana? Itu sudah perlu kredit, sudah perlu DP, disiapkan langsung. Jadi tinggal dia datang, kemudian dia serahkan kunci, ini rumahmu. Dan manfaatkan, tidak perlu bayar listrik. Semua prasarana telah disiapkan. Mungkin yang ke sana bisa bawa rokok, pangkok kaki, isap rokok, kasih keluar lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, sudah apa? Mungkin di sana yang bisa bawa sirip pinang, bawa di sana, tapi harus bawa memang tanpa buang sirip pinang air udah. Supaya waktu ke sana mau buang itu ada, karena jangan bikin kotor, jalannya saja dari emas. Dia pun jalan saja dari emas. Mungkin waktu botol pintu, botol buka sepatu, barangkali saja. Makanya kalau tidak meragukan Tuhan, selama hidup kita tidak meragukan Tuhan, dan kita percaya sepenuh bahwa Dia berdaulat atas segala sesuatu. Dia berdaulat atas hidupmu, Dia berdaulat atas hidupku, Dia berdaulat untuk kita semua. Dalam hal apa saja, Allah berdaulat karena Dia pencipta dan Dia pemelihara, Dia pelindung. Bahkan Dia saja tidak mencipta, menyiapkan berkat bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari